Assalamualaikum guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat sentosa sejahtera ya. Kali ini kita akan bercerita tentang beberapa tokoh dunia yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Mualaf merupakan sebutan bagi seseorang yang mengubah keyakinan menjadi pemeluk Islam sepenuhnya. Banyak mualaf yang awalnya sangat membenci dan memusuhi agama Islam hingga akhirnya menjadi pejuang Islam dan berpengaruh besar di dunia Islam. Sejumlah kisah mualaf yang terjadi di berbagai belahan dunia selalu mencuat jadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dunia yang memutuskan menjadi mualaf. Yang pertama ada Ingrid Mattson. Ada banyak alasan seseorang untuk berpindah agama. Pada dasarnya, keyakinan seseorang adalah hak paling dasar dan setiap orang bebas untuk memilihnya. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan bagi beberapa orang butuh waktu untuk menemukan agama yang bisa dijadikan panduan dan tambatan. Ingrid Mattson adalah salah satunya. Dirinya menemukan bahwa dalam agama Islamlah dirinya merasa berada di jalan yang dia inginkan selama ini. Ingrid Mattson dilahirkan di Kanada pada tahun 1964. Ingrid lahir dari keluarga penganut Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil dia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian. Ingrid menjalani hari-harinya dengan religius dan tidak pernah lupa untuk membaca kitab suci. Namun ketika berusia 16 tahun, Ingrid mendadak berhenti melakukan ibadah ke gereja dan keluar dari agamanya. Ingrid menjadi ateis dan memilih fokus untuk menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat. Selama belajar di Waterloo inilah kisah perkenalan Ingrid dengan Islam dimulai. Ketika itu, Ingrid dan rekan-rekan sesama pelajar di jurusan seni dan filsafat pergi ke Museum Louvre di Paris. Ingrid berkenalan dengan beberapa mahasiswa Muslim dari Senegal. Ingrid kagum dengan cara mereka menjaga diri dengan berpakaian tertutup serta bagaimana mereka menghindari perdebatan atau konfrontasi walaupun agama mereka dijelek-jelekan. Ingrid pun tertarik untuk mempelajari Al-Quran dan pada tahun 1986, Ingrid mengucapkan syahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Tidak hanya itu, Ingrid pun menggunakan pakaian sesuai aturan Islam yaitu tertutup dan menggunakan jilbab. Ingrid mengaku nyaman dan merasa terlindungi. Selain itu, bagi Ingrid semua aturan dalam Islam jelas dan tidak memberatkan. Tidak lama setelah memeluk Islam, Ingrid menjadi relawan di Pakistan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kini menjadi suaminya. Ingrid menikah dengan Amar Atek dan tinggal di Amerika Serikat. Di Amerika, Ingrid mengenal organisasi Islam bernama Islamic Society of North America atau ISNA. ISNA kemudian memilih Ingrid sebagai ketua karena Ingrid aktif dalam organisasi ini. Tidak hanya aktif, Ingrid juga berusaha untuk mengubah citra Islam yang kerap buruk di pandangan publik Amerika, terlebih sejak kejadian WTC pada tahun 2001. Bagi Ingrid, Islam sudah menjadi pelabuhan dirinya mencari jati diri. Dalam Islam, Ingrid merasa tenang dan berada di jalan yang dia yakini. Ingrid mengatakan bahwa Islam adalah agama yang cinta kedamaian dan walau kerap diidentikan dengan terorisme. Kisah Ingrid ini menyentuh hati banyak orang yang kerap memilih untuk tidak beragama karena ragu akan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Kedua, Daniel Streich. Daniel Streich, seorang mualaf yang dulunya adalah anggota partai ternama di Swiss yang menjadi penentang nomor satu penyebaran Islam. Daniel merupakan penganut Kristen yang taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. Partai Rakyat Swiss bukanlah partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss. Dan Daniel adalah sosok yang paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Daniel mempropagandakan anti-Islam ke seluruh negaranya. Ia menaburkan benih-benih kemarahan dan cemoohan bagi umat Islam di Swiss. Ia merasa mimbar dan kubah masjid tidak cocok dengan budaya negara itu. Ia juga menuding Islam sebagai agama teroris, pembuat onar, dan kekerasan. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Dengan harapan jika ia memahami ajaran Nabi Muhammad itu, maka ia akan mampu meruntuhkan iman kaum muslimin. Namun, yang terjadi ia malah terpesona dengan ajaran Al-Quran.
Hingga pada awal tahun 2010 lalu, Daniel yang awalnya begitu membenci Islam, tiba-tiba dikabarkan telah menjadi penganut Islam. Di masa-masa kampanye untuk menentang berdirinya menara masjid di negaranya, ia merasa perlu mengetahui Islam agar dapat berargumentasi dengan kalangan Muslim mengenai berbagai hal tentang keimanan, terutama ide-ide partainya yang menginginkan pelarangan menara masjid. Namun, tanpa disadarinya dia sedikit demi sedikit mendapatkan hidayah. Kemudian melalui cara itu, ia pun semakin memahami Islam dan kemudian mengakui bahwa Al-Quran memberikan ajaran yang benar. Islam menawarkan saya jawaban logis untuk pertanyaan-pertanyaan hidup yang penting, yang pada akhirnya tidak pernah aku temukan dalam agama yang lain, ucap Daniel. Usai mendapatkan hidayah, Daniel mendeklarasikan dirinya telah pindah agama dan menyatakan keluar dari organisasi tersebut. Setelah memeluk agama barunya ini, dia telah jauh berubah. Kini dia dikenal sebagai sosok yang sangat berkomitmen terhadap Islam, rajin membaca Al-Quran, dan salat 5 waktu. Bahkan, Daniel bercita-cita ingin membangun sebuah masjid yang terindah di negaranya. Di Swiss kini telah berdiri 4 masjid dan dia ingin menambah 1 lagi. Di posisi ketiga, ada Abdullah Taki Takazawa. Pria yang dulunya tukang tato menakutkan kini memeluk Islam. Inilah kisah Taki Takazawa, tukang tato yang kini menjadi imam besar masjid di Jepang. Taki Takazawa lahir dan besar di lingkungan khas keluarga Jepang. Pendidikan terakhir Taki adalah SMP. Dia sempat masuk SMA, tetapi hanya bertahan 1 tahun. Kesukaannya pada seni tato dimulai sesudah Taki keluar dari SMA. Taki mempelajari cara menato secara otodidak, tanpa bimbingan siapapun. Selama 20 tahun, dia menekuni dunia tato. Selama itu pula Taki memenuhi badannya dengan tato. Kisahnya menjadi mualaf dimulai saat bertemu seorang ulama secara tidak sengaja. Ketika itu Taki sedang berada di Shibuya. Pandangannya tiba-tiba tertuju kepada seorang berkulit putih, mengenakan baju dan sorban putih, dengan jenggot putih. Siapa sangka, pertemuan yang tak disengaja antara Taki dengan orang serba putih tersebut begitu membekas dalam ingatan. Singkat cerita, dia diberi secari kertas yang berisi sebuah kalimat oleh orang misterius tersebut. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh saya untuk membaca kalimat yang tertera di dalamnya, ungkap Taki. Usai disuruh membaca kalimat yang ada di kertas tersebut, Taki menurut saja tanpa mengerti artinya. Taki tidak sadar bahwa kalimat tersebut merupakan 2 kalimat syahadat, sebuah pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Taki saat itu merupakan penganut kepercayaan Shinto seperti kebanyakan penduduk Jepang lainnya. Usai membaca kalimat syahadat tersebut, Taki kesulitan memahami keseluruhan maksud dan maknanya. Meski begitu, Taki mengaku pernah mendengar sepintas tentang nama Allah dan Muhammad. Taki justru dibuat penasaran dan terus mencari tahu tentang makna yang ada di balik pesan kalimat 2 kalimat syahadat itu. Pencarian Taki pun berakhir saat mendapat hidayah dari Allah. Taki kemudian mengakhiri pencarian makna tersebut dengan memutuskan menjadi mualaf. Seperti pepatah kebanyakan, hidayah Allah memang tidak pernah bisa diduga, kepada dan kapan diberikan. Taki yang dulunya merupakan seorang yang paling ditakuti di Jepang, kini seorang mualaf. Namun atas hidayah yang Allah berikan, Taki memeluk Islam. Dia pun sangat senang bertemu dengan sosok serba putih yang mengubah hidupnya. Setelah 2 tahun menjadi Muslim, Taki akhirnya dipertemukan kembali dengan pria yang dulu memberinya tulisan 2 kalimat syahadat itu. Ternyata dia adalah salah seorang imam di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengannya, ungkap Taki. Dalam pertemuan itulah sang imam Masjid Nabawi meminta Taki melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu agama di kota Mekah selama beberapa tahun. Lalu pada tahun 2008, Taki akhirnya menunaikan haji ke Tanah Suci. Selain itu, selama di sana ia juga mengenyam studi serta melakukan dakwah di Arab Saudi. Bahkan, Taki pernah menjadi imam di Masjid Nabawi saat berada di kota Madinah. Lebih dari itu, ia telah dipercaya menjadi imam di sebuah masjid besar di Tokyo, Jepang, setelah pulang dari Arab Saudi. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam, Taki Takazawa mengganti namanya menjadi Abdullah yang berarti, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah Taki Takazawa kini adalah seorang imam besar di sebuah masjid di Tokyo, ibu kota Jepang. Suaranya kini sangat indah ketika mengumandangkan adzan. Bahkan, suara indahnya terdengar hingga seantero Tokyo tiap kali masuk waktu sholat. Nomor 4 Bilal Philips. Mengubah keyakinan sepenuhnya dengan memeluk Islam, para mualaf punya pengalaman istimewa tersendiri di dalam hidupnya.
Datang dari segala penjuru dunia, mualaf-mualaf tersebut merangkai cerita bagaimana mereka mulai memeluk Islam. Uniknya, mereka datang dari latar belakang berbeda, yang mungkin sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya. Kemudian mereka menjalankan hidup sesuai perintah Allah dan memperkenalkan Islam pada orang-orang di sekitarnya. Inilah kisah seorang pria mualaf dari Kanada, nama aslinya Dennis Bradley Phillips. Namun sejak memeluk Islam, pria berdarah Jamaika ini mengubah namanya menjadi Abu Amenah Bilal Phillips. Bilal dibesarkan dalam kultur musik Jamaika sehingga ia begitu mencintai musik dan memilih menjadi gitaris. Pria yang mengagumi Jimi Hendrix dan Bob Marley ini sempat berkuliah di Universitas Simon Fraser, di Vancouver, Kanada. Kepiawaian bermain musiknya pun kerap dibawa saat ngamen di klub atau kafe. Kegemaran bermain musiknya ini pun membuat pria kelahiran 6 Januari 1946 sempat berkunjung ke Malaysia dan Indonesia. Dan ketertarikannya akan Islam diawalinya saat berkunjung ke dua negara tersebut, sekitar tahun 1960 silam. Sekembalinya, pada 1973, Bilal kemudian memutuskan mempelajari Islam secara serius. Ia membaca semua buku-buku agama Islam, berdiskusi dengan cendekiawan Muslim, hingga akhirnya memutuskan mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan Rasulullah sebagai junjungannya. Menjadi mualaf kemudian membuat Bilal berhenti menjadi musikus dan mengaku tak nyaman lagi berkecimpung di dunia musik. Ia mengaku bahwa menjadi artis sangat rentan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ia pun kembali bersekolah dan mendaftarkan dirinya ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Menurutnya, belajar langsung dari sumber klasik di kota-kota bersejarah akan membantunya belajar lebih dalam dan berbeda dalam menerjemahkan Islam secara murni. Selesai sekolah dari Madinah, ia melanjutkan program masternya ke Universitas Riyadh. Sambil kuliah, Bilal nyambi menjadi pembaca acara Why Islam di Channel 2, sebuah stasiun televisi milik pemerintah Saudi. Acara ini sebenarnya seputar wawancara dengan para mualaf yang tertarik dan jatuh cinta pada Islam. Dan lewat acara tersebutlah, panggilan Bilal pada Islam semakin kuat, imannya pun semakin tumbuh mengakar di dalam dirinya. Ia pun kemudian terinspirasi menulis buku bernafaskan Islam, di antaranya tentang poligami dalam Islam dan prinsip dasar iman dalam Islam. Menyelesaikan gelar master tidak membuat Bilal puas. Ia kemudian bekerja di sebuah departemen agama yang berlokasi di markas besar Angkatan Udara Arab Saudi di kota Riyadh. Perang Teluk yang tengah berkecamuk membuat kondisi jadi semakin pelik. Irak bahkan menginvasi Kuwait karena menolak penghapusan utang luar negeri Saddam Hussein. Dikala itu posisi Kuwait kewalahan dan akhirnya mendesaknya meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara adik kuasa itu pun kemudian mengirimkan pasukan yang membuat pangkalan di Arab Saudi. Bilal kemudian kebagian tugas memberikan materi tentang Islam kepada pasukan asal Amerika Serikat itu. Lewat pengetahuan yang diajarkan tentang Islam, Bilal berhasil menyentuh sekitar 3.000 serdadu Amerika dan membuat mereka memeluk Islam. Bilal mengajarkan bahwa Islam membenci kekerasan. Seusai Perang Teluk, Bilal dikirim untuk tetap mendampingi para tentara yang mualaf itu. Dengan bantuan para tentara beragama Islam, mereka membuat konferensi dan kegiatan serta pembangunan musola di seluruh pangkalan militer mereka. Tak berhenti puas dengan menggandeng 3.000 tentara Amerika Serikat memeluk Islam, Bilal kemudian hijrah ke Filipina. Ia kemudian mendirikan pusat informasi di Mindanao serta universitas berbasis Islam di Cotabato City. Tahun 1994, Bilal mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal Dar Al-Bar di Dubai. Di sana ia kembali membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Proyek Bilal Phillips berhasil. Dalam proyeknya saat itu, ia mengundang ulama dari berbagai negara. Dan dalam waktu 5 tahun saja, pusat informasi itu telah membuat sekitar 15.000 orang mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Apakah Anda terinspirasi menjadi Bilal Phillips lainnya dan menyuarakan kedamaian Islam di dunia? Yang terakhir, ada Muhammad Ali. Nama seorang Muhammad Ali sangat melegenda di dunia kelas berat. Meski ia sudah meninggal dunia pada 3 Juni 2016, namanya selalu dikenang sebagai salah seorang fighter terbaik. Pria yang wafat di usia 74 tahun itu merupakan seorang mualaf. Muhammad Ali memutuskan mengucapkan kalimat syahadat saat namanya sedang naik daun. Sejak memeluk Islam, dia menjadi ikon bagi Muslim Amerika. Belinda, istrinya, mengungkapkan alasan utama Muhammad Ali menjadi seorang mualaf. Pria dengan julukan The People's Champ itu memeluk Islam usai bertengkar bersama Belinda.
Saat itu, kata Belinda, Muhammad Ali berada di luar kendali. Belinda kemudian menginstruksikan Ali untuk duduk dan menulis sebuah esai. Dia memintanya untuk menulis tentang mengapa dia menjadi seorang Muslim. Ali lalu mengambil selembar kertas kosong dan pulpen biru dan mulai menulis. Belinda telah menyerahkan esai Muhammad Ali itu ke Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika, 25 Oktober 2017. Dalam esainya itu, Muhammad Ali menulis tentang masa remajanya di Louisville saat dia dikenal sebagai Cassius Clay Jr. Suatu ketika Ali melihat seorang pria mengenakan jas mohair hitam, menjual koran terbitan Nation of Islam saat ia berjalan-jalan mencari gadis-gadis cantik. Sebelumnya Ali pernah mendengar tentang organisasi Islam Amerika itu dan pemimpinnya, Elijah Muhammad. Namun dia tidak pernah berpikir serius untuk bergabung dengan kelompok tersebut, yang menggunakan beberapa ajaran Islam untuk memperjuangkan hak kulit hitam dan perbaikan diri. Ali mengambil koran dan tertarik dengan sebuah kartun. Kartun itu menunjukkan seorang pemilik budak kulit putih memukul budak kulit hitamnya dan meminta orang tersebut berdoa kepada Yesus. Ali pun menyadari gambar itu memiliki makna yang salah. Muhammad Ali menjadi mualaf bukan secara spiritual, melainkan pragmatisme. Kartun yang dilihatnya itu membuat dia tak mau memakai nama Cassius Clay. Pada tahun 1964, ketika dia memenangkan kejuaraan kelas berat usai menumbangkan Sonny Liston, Muhammad Ali mengumumkan secara terbuka dan membuat pernyataan independen, "Saya percaya kepada Allah dan dengan damai. Saya bukan lagi orang Kristen. Saya tahu kemana saya pergi dan saya tahu yang sebenarnya. Saya tidak harus menjadi apa yang Anda inginkan. Saya bebas menjadi apa yang saya inginkan," ucapnya. Ali mengungkapkan, kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Ia meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang. Menurutnya, Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras. Keyakinannya terhadap Islam makin bertambah manakala Ali membaca terjemahan Al-Quran. "Aku bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia," ucap Muhammad Ali. Sejatinya hidayah akan muncul kapan saja dan di mana saja, di tempat yang tidak terduga-duga. Semoga kita selalu diberi hidayah dan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.